Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Kita baca yuk di Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24 itu membahas mengenai penyembah yang benar. Nah, ada 3 hal yang mau aku bahas. 1, menyembah dalam kesulitan. 2, menyembah dalam ketaatan. 3, menyembah dalam mengutamakan Tuhan. Yang pertama, menyembah dalam kesulitan. Di ayat Kisah Rasul 16 ayat 23 hingga 25. Aku mau bacain. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Di ayat ke-25, tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Dari ayat 23, 24, dan 25 itu dijelaskan pada ayat 23. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Artinya nggak ada ruang gerak yang bebas. Artinya mereka benar-benar terkunci, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa, kehendak bebas mereka tuh udah ditarik. Karena di penjara paling tengah, terus dalam pasungan yang kuat. Artinya ya sudah, diam aja, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi di ayat 25, tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Artinya, di saat masa sulit sekalipun, kita masih bisa menyembah Tuhan. Kenapa sih menyembah Tuhan di masa sulit? Ya artinya karena kita menunjukkan kita masih mensyukuri bahwa di masa sulit sekalipun, kita masih bisa dapatkan berkat dari Tuhan. Salah satunya adalah bisa bernafas, bisa makan, bisa memuji menyembah Tuhan, bisa bersuara. Itu hal-hal kecil yang harusnya kita bisa menyembah Tuhan. Justru ketika dalam kesulitan kita tetap menyembah Tuhan, artinya kita yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak tinggal diam, bahwa Tuhan tahu yang kita butuhkan, dan kita tetap bersyukur bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Sekalipun saat ini kita dalam masa sulit, kita punya iman, kita yakin bahwa masalah ini akan berakhir dan Tuhan akan membawa kita kepada suatu tahap yang baru, tahap kehidupan yang baru. Artinya kita sudah lebih baik lagi dari sebelumnya. Lebih baik artinya pertumbuhan iman kita menjadi lebih tinggi lagi. Kedua, itu menyembah dalam ketaatan. Ini bisa dilihat di Kejadian 22 ayat 1 hingga 19. Tapi aku mau garis bawahi di ayat yang kedua, di mana Abraham itu harus mengorbankan Ishak, anaknya yang tunggal, untuk menjadi korban persembahan. Dan Abraham pun
tidak mikir-mikir, tidak negosiasi dengan Tuhan. Dia taat sama Tuhan. Tuhan minta apa, diberikan. Bahkan anaknya tunggal. Terus di ayat yang ke-10, saat Abraham benar-benar taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, Tuhan langsung memerintahkan malaikatnya untuk menghentikan apa yang Abraham lakukan. Karena di sini Abraham sudah teruji bahwa apapun yang terjadi, apapun yang dimiliki, Abraham tetap taat kepada Tuhan. Nah, menyembah dalam ketaatan artinya masa-masa sulit, masa-masa yang dimana kayaknya nggak mungkin kita nyembah Tuhan, tapi kalau dalam hati kita tiba-tiba muncul tergerak untuk menyembah Tuhan, ya taat. Karena kalau dari pengalamanku, ketika masa-masa sulit, ketika masa-masa lagi down, muncullah beberapa lagu. Salah satunya tadi yang menyenangkanmu, ya itu tergerak dalam hati, kemudian aku nyanyikan, dan itu menjadi sukacita. Padahal saat itu nggak ada namanya alasan untuk bersukacita, tapi ketika taat aja nyanyi nyembah Tuhan, sukacita itu datang kayak teng gitu aja, kayak muncul. Dan itu karena aku taat. Ketika Tuhan menggerakkan hatiku untuk menyembah Tuhan, aku taat. Ketika Tuhan minta aku melakukan sesuatu, memang ini adalah hal yang sulit. Ketika Tuhan minta sesuatu yang mungkin kita sayangi, kita kasihi, yang sesuatu yang kita anggap berharga, dan Tuhan minta, itu sangat-sangat sulit untuk taat, benar-benar taat. Mungkin bukan masalah harta, bukan masalah yang namanya materi. Yang berharga bisa saja kayak waktu kita mungkin buat nonton, waktu kita mungkin pengen jalan-jalan, waktu kita mungkin pengen melakukan hal-hal yang kita mau, tapi di saat itu Tuhan ajak kita untuk melayani. Salah satunya mungkin melayani generasi seperti yang aku alami. Ya, aku taat di situ. Kenapa? Karena memang sejak awal panggilanku adalah panggilan pelayanan generasi. Memang banyak banget hal yang berat dilakukan, tapi aku bisa lakukan bukan karena aku kuat, bukan karena aku luar biasa hebat, bukan karena aku punya kemampuan yang luar biasa, enggak. Tapi Tuhan menyempurnakanku sehingga aku bisa. Dan karena aku taat, Tuhan kasih kesempatan, Tuhan kasih kemampuan yang aku nggak punya sebelumnya, dan aku bisa punya. Aku pun ketika menerimanya heran gitu, kok bisa? Ya karena dimulai dari taat. Ketiga, menyembah dalam mengutamakan Tuhan. Ini ada di Kejadian 8 ayat 13 hingga 20. Ini ketika air bah surut. Di sini Nuh kan ketika membuat bahtera itu dia diolok-olok oleh orang-orang sekitar. Dan Nuh bukan cuman membuat bahtera yang diperintahkan Tuhan untuk dia dan keluarga saja, tapi segala binatang yang ada itu harus masuk. Jadi begitu besarnya bahtera yang dibuat, Nuh membuatnya sendiri, dan itu suatu usaha yang luar biasa. Dia nggak cuma memikirkan dirinya sendiri, tapi dia mengutamakan apa yang Tuhan perintahkan. Bukan cuma mengutamakan keselamatan hidupnya saja dan keluarganya saja, tapi mengutamakan Tuhan, mengutamakan apa yang Tuhan minta. Dan ketika sudah surut, di ayat yang ke-20 dikatakan, lalu Nuh memberikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu.
Artinya sekalipun memang Tuhan perintahkan untuk membuat bahtera untuk keselamatan dirinya dan beberapa makhluk hidup lainnya, Nuh pun tetap berusaha memberikan yang terbaik untuk Tuhan, membangun bahtera, dan setelah berakhir air bah, tetap memberikan persembahan, mendirikan mesbah bagi Tuhan. Itu kan berarti sudah capek dalam bangun bahtera, ditambah capek lagi untuk bangun mesbah. Di sini bukan capeknya yang aku bahas, tapi effortnya. Tapi yang Nuh berikan tuh bukan cuman sekedarnya saja, tapi sepenuh hati. Bahkan Nuh mendirikan mesbah ini bukan karena dipaksa, tapi karena ucapan syukur yang Nuh perbuat, yang Nuh lakukan atas keselamatan yang Tuhan berikan. Karena Nuh mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Jadi, ketika kita menyembah Tuhan, kita benar-benar memuji menyembah Tuhan dalam lagu-lagu yang kita nyanyikan. Itu bukan sekedar kita hanya untuk diri kita saja, biar kita happy, biar kita damai sejahtera, enggak. Tapi kita benar-benar tulus menyembah Tuhan, memuji Tuhan itu dengan tulus, dengan hati, dan menunjukkan ekspresi bahwa kita bersyukur atas apa yang sudah Tuhan kasih, dan kita memberikan hidup kita untuk Tuhan. Dan biarlah segala sesuatu yang kita kerjakan dalam hidup kita dengan tubuh jiwa kita itu mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita. Terakhir, aku mau nambahin mengenai penyembahan yang benar, yang bagaimana kita bersikap ketika memuji nyembah Tuhan. Apakah kita hanya bernyanyi dengan sepenuh tenaga, atau kita bernyanyi karena terpukau dengan WA-nya, dengan singernya, dengan pemusiknya, dengan suasana ibadahnya, atau seperti apa? Tuh. Aku mau sharing ketika dulu aku di ibadah GC, aku memuji nyembah Tuhan, bahkan pernah sampai diejek penyanyi yang banyak gaya. Kalau aku berpikir saat itu, ya mungkin ada benarnya. Maksudnya banyak gaya itu adalah ketika aku muji nyembah Tuhan, aku nggak pusingin orang lain mandang aku aneh, mandang aku banyak tingkah. Tapi ya itulah ketika aku memuji nyembah Tuhan, itulah bagaimana aku berekspresi, mencukuri atas apa yang Tuhan kasih. Dengan bersuka cita, dengan sepenuh hati, aku menyanyikan pujian penyembahan, baik menjadi singer, baik menjadi worship leader, itu benar-benar sepenuh hati, benar-benar seperti itulah yang ada dalam hatiku untuk aku curahkan ketika memuji nyembah Tuhan. Jadi bahkan ketika ibadah Home for Generation, ketika aku mengajak anak-anak Home for Generation untuk ibadah memuji nyembah Tuhan, aku ajak untuk bergerak bebas, untuk mau lompat-lompat boleh, mau ekspresi apapun boleh, selama kita benar-benar sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Mau lompat-lompat, mau tangannya gimana, tapi selama kita menghormati Tuhan dengan badan kita, dengan tubuh kita, dengan hati kita, itu buatku gak masalah. Karena memang harus dari hati. Penyembahan itu harus dari hati. Bukan penyembahan itu dari tenaga, dari otot, enggak. Penyembahan itu dari hati kita. Seperti itulah hati kita tercurahkan, terpancarkan dengan bagaimana kita bersikap dalam pujian penyembahan. Penyembah yang benar bukan cuman masalah menyembah dalam kesulitan, menyembah dalam ketaatan, menyembah dalam mengutamakan Tuhan, tapi
Menyembah itu dari hati kita, bukan dari otak kita, bukan dari otot kita, bukan dari suara kita saja, bukan dari mulut, tapi dari hati terpancar keluar. Jadi, yuk kita menyembah Tuhan dengan hati kita, bukan karena kita pengen nyogok Tuhan biar hidup kita bahagia, biar kita hidupnya enak, biar ditolong Tuhan. Enggak, tapi kita memberikan dengan tulus. Sama seperti halnya ketika kita membantu orang lain yang kita kasihi, kita memberikan dengan sepenuh hati, dengan ketulusan. Seperti itulah seharusnya kita menyembah Tuhan itu dengan ketulusan hati kita. Bukan karena kita dipaksa oleh kakak leaders kita, bukan dipaksa oleh pendeta kita, tapi kita sendiri yang tergerak dari hati kita. Tuh. Ini aja sharingku untuk hari ini, untuk saat ini. Jangan lupa tunggu video berikutnya sharing Kak Titus. Thank you.